keagungan, kebesaran, kemuliaan diperuntukkan hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang layak disembah, layak dipuji oleh karena kasih setia kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu bagi sedang tempat ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua saudara yang telah berjerih payah hingga tercapai apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saya juga ingin memberitahukan Pasca Nasional GPT Immanuel GPT diadakan di Tanjung Priok pada 23-24 April. Pada kesempatan menanti Pasca itu, panitia mengharapkan persembahan dari saudara-saudara sekalian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasihku juga bagi saudara sekalian buat doa-doa saudara, usaha saudara dalam menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya memperhatikan kekuranganku berupa kesehatan tubuh yang tidak prima. Tapi Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, pada sidang jemaat Laodikia, jemaat yang ketujuh yang mendapat perhatian daripada Tuhan. Dikatakan pada sidang jemaat Laodikia, Tuhan katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaannya. Saudaraku, saksi yang setia, saksi yang benar dan setia ini adalah mempelai laki-laki sorga. Mempelai laki-laki sorga dikatakan merupakan saksi yang setia dan benar. Dengan demikian, sebagai mempelai perempuan Tuhan, kita mengikuti apa yang menjadi sifat dari mempelai laki-laki, yaitu saksi yang setia dan benar. Setia dan benar adalah pribadi Tuhan. Mempelai perempuan juga harus demikian.
Pertama-tama, kesetiaan dan kebenaran itu firman Allah tujukan pada persoalan sepersepuluh. Persoalan sepersepuluh. Persoalan itu adalah persoalan yang besar. Dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu sepersepuluh. Kita baca Matius 23 ayat 23 dan 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Dikatakan pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikatakan mengembalikan sepersepuluh dari selasih, anas manis, adas manis dan jintan. Perkara ini tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang terkecil, tetapi Tuhan katakan ini maksudnya adalah sekalipun kecil, ahli Taurat orang-orang Farisi itu begitu memperhatikan sepersepuluh. Tapi Tuhan tegaskan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain itu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Contoh setia dan benar kita baca pada Lukas pasal pertama ayat 5 dan 6. Lukas pasal pertama ayat 5 dan 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Dikatakan, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Dikatakan oleh firman Allah, doa dari Sakaria dikabulkan oleh Tuhan. Entah berapa lama dia berdoa, entah berapa lama dia melayani,
tetapi dengan kesetiaan sampai pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Kesetiaan dari Sakaria dan kehidupan yang benar dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Kehidupan yang setia dan benar sama dengan mempelai laki-laki surga kepada sidang jemaat Laodikia. Contoh yang lain kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai ayat 4. Cornelius. Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai ayat 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Cornelius dikatakan seorang yang saleh dan benar. Satu saat ketika dia berdoa, dia mendapatkan penglihatan seorang malaikat datang kepadanya. Sama dengan Sakaria dan Elizabeth, tidak tahu berapa lama mereka mendambakan anak atau keturunan, tapi satu saat juga doa mereka didengar oleh Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan mendengar doa kita. Kita sudah berdoa banyak tentang pribadi masing-masing, tentang kesehatan masing-masing, tapi semua itu tergantung daripada Tuhan. Sakaria dan Cornelius merupakan contoh dari kehidupan yang setia dan benar. Kita harus memperhatikan itu. Mempelai laki-laki setia dan benar. Mempelai perempuan juga diharapkan demikian. Setia dan benar Cornelius dalam persembahannya, setia dan benar Sakaria dalam pelayanannya. Kita juga sebagai sidang jemaat mempelai perempuan Tuhan, kita juga harus meniru contoh mempelai laki-laki setia dan benar. Sangkor, pemuda, pelayanan diharapkan kita setia dan benar, walaupun keadaan atau kesukaran apa yang dialami oleh sidang jemaat, tapi kesetiaan dan kebenaran itu terutama. Sidang jemaat di Laodikia, Tuhan datang sebagai pribadi yang setia dan benar. Maksudnya supaya sidang jemaat Laodikia juga memiliki sifat seperti itu. Sebab itu kita sidang jemaat Sangkor, kaum muda, jangan
merosot atau berkurang, tapi sebaliknya harus bertambah kesetiaan dan kebenarannya. Seperti persoalan pertama kali saya katakan tadi, persoalan 1/10. Itu persoalan tidak mudah. Firman Allah katakan, jangan diabaikan. Persoalan 1/10 harus benar. Benar dan setia sama seperti mempelai laki-laki surga. Dia setia dan benar, kehidupan kita juga harus mencontoh itu. Setia dan benar, seperti contoh Zakaria dan Cornelius. Kesetiaan itu tidak tahu berapa lama, kebenaran itu tidak tahu berapa lama, tapi satu saat kehidupan yang setia dan benar itu akan diperhatikan oleh Tuhan. Mempelai laki-laki adalah pribadi yang setia dan benar. Sebab itu mempelai perempuan adalah orang-orang yang mengikuti mempelai laki-laki, setia dan benar. Setia dalam beribadah seperti Cornelius, seperti Zakaria, setia di dalam persembahan, setia dalam kehidupan melayani Tuhan, setia dan benar. Jangan berkurang tapi bertambah-tambah. Kita menerima tempat yang baru ini bukan berarti kita jadi melorot, tapi kita bertambah-tambah setia dan benar. Memang saya lihat tempatnya tidak luas, sedikit, tapi yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kesetiaan dan kebenaran. Setia melayani, tidak terpengaruh oleh apapun. Setia sangkor, tidak terpengaruh oleh apapun. Setia dalam persembahan juga harus ada kesetiaan, tidak berkurang. Memang tidak ada kontrol, tidak ada yang memperhatikan, tapi Tuhan tahu kesetiaan kita. Sudah jemaat di Laodikia, Tuhan datang sebagai pribadi yang setia dan benar. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaannya adalah mempelai laki-laki, permulaan ciptaan Allah itu setia dan benar. Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya juga demikian. Tapi itu jangan lengah, sangkor atau apa, tunjukkan kesetiaan dan kebenaran. Bukan dinilai oleh manusia, tapi Tuhan sendiri yang memperhatikan. Satu saat Tuhan mendengar seruan anak-anaknya tanpa kapan Tuhan memberkati, kapan Tuhan memberikan pertolongan. Tapi kita setia dan benar, seperti kondisi kita mungkin seperti kondisi saya dalam kelemahan, tapi saya harus setia dalam melayani Tuhan, setia dan benar. Satu waktu Tuhan mengabulkan doa-doa kita, Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan perjamuan